teman-teman, jadi mohon atensinya. Mungkin kalian udah menerima jadwal yang sudah Budila kirimkan, tapi hanya untuk Senin Selasa ya, karena yang Rabu sampai hari tanggal 26 itu masih dalam persetujuan. Ada beberapa hal yang ingin Budila sampaikan terkait dengan pelaksanaan ujian SKPA yang sudah kalian kirimkan ya filenya ke Budila kemarin. Jadi ujian SKPA periode ini akan berlangsung secara offline, kecuali untuk bimbingan Pak Fauzi ya. Bimbingan Pak Fauzi akan dilaksanakan secara online karena Pak Fauzi ada tugas keluar kota selama 1 bulan. Jadi dengan berat hati ujian untuk bimbingan Pak Fauzi akan dilaksanakan secara online. Terus untuk yang lainnya insya Allah akan dilaksanakan secara offline. Gitu, jadwal untuk hari Senin dan Selasa sudah Budila bagikan dan Budila share melalui email kemarin ya. Jadi harapannya semuanya siap karena memang sudah diumumkan ya untuk ujian kita start tanggal 21. Jadi siap nggak siap ya memang harus ujian. Mungkin akan ada beberapa mahasiswa yang tidak akan menerima jadwal karena hal-hal yang tidak diizinkan oleh dosen pembimbing. Jadi mungkin kalian ada yang nantinya sudah merasa sudah mendaftar, tapi ternyata di jadwal nggak ada, ya berarti saya untuk kalian ujian gitu. Oke. Kalau misalkan nanti suaranya Budila tidak jelas, bisa di chat di kolom chat ya teman-teman. Jadi ujian akan dilaksanakan start hari Senin ya tanggal 21 insya Allah sampai tanggal 26. 26 itu hari Sabtu. Dan peserta yang tidak memenuhi syarat kelayakan akan otomatis lanjut ke bulan Juli ujiannya. Ini Juli awal ya teman-teman, jadi jangan santai-santai. Ini kalau kalian misalnya, aku ujiannya bulan Juli, masih bulan Juli enggak, tapi Julinya Juli awal. Gitu. Kalau misalnya sebelum bulan Juli itu ada rekomendasi dari pembimbing, kalian boleh ujian sebelum itu, maka akan dijadwalkan. Gitu. Jadi ujian untuk bulan Juli itu maksimal ya di awal Juli. Jadi kalau misalkan Budila dapat rekomendasi dari pembimbing kalian bisa ujian sebelum itu ya akan kami jadwalkan. Tapi konsekuensinya tetap ya, TA-nya berarti ya mundur. Atau kalau misalnya kemarin ada beberapa yang sudah dihapus, nanti konfirmasi lagi. Gitu. Kemudian ini Budila bacakan persyaratan ujiannya. Ada beberapa yang ada di sini, ada beberapa yang mungkin belum tertulis di sini, nanti bisa kalian beri tambahan catatan. Oke, jadi peserta ujian wajib datang 20 menit sebelum jadwal. Ini harapan LCD proyektor itu benar-benar bisa atau enggak. Misalnya nanti nggak bisa, silakan hubungi Mbak Sep atau mungkin tuh. Jangan lupa untuk bawa alat tulis juga, karena nanti tidak ada notulen ya. Notulen hanya disediakan ketika ujian tugas akhir. Kalau ujian SKPA, masukan dan pertanyaan itu kalian tulis sendiri. Kemudian 20 menit itu juga estimasi ketika ada teman kalian yang selesai duluan, itu kalian bisa segera siap-siap atau bisa mulai sebelumnya kalau memang dosennya sudah siap gitu. Oke, kemudian pengumpulan laporannya ada 2 ya, ada soft file dan ada print out. Yang soft file kalian sudah kirimkan kemarin. Kemudian yang print out akan dikirimkan atau kalian kumpulkan tanggal 21 besok ya. Besok maksimal jam 2. Kalian mau ujian besok Senin, Selasa atau seterusnya, pokoknya print out harus dikumpulkan Senin. Maksimal jam 2 di ruang baca. Nanti di ruang baca akan ditata atau nanti akan ada panduan ya sesuai dengan tanggal ujiannya. Gitu. Oke, kemudian peserta ujian diharapkan mengingatkan dosen pembimbing dan penguji melalui WA ya. Jadi tolong untuk mem-WA Bapak Ibu sekalian yang kalian akan
diuji ya, atau sebagai dosen penguji ya, tolong diingatkan H-1. Kemudian kalian juga harus menyiapkan PowerPoint atau file presentasi yang nantinya akan digunakan untuk bahan presentasi kalian. Dan waktu untuk presentasi sekitar 20 menit. Jadi kita ujiannya 1 jam, 15 sampai 20 menit itu untuk kalian presentasi, sisanya untuk diskusi dan tanya jawab. Gitu. Sedangkan untuk standar penilaian ya sudah Budila cantumkan di sini. Yang pertama adalah kelengkapan dan relevansi dari literatur atau acuan. Ini termasuk dengan latar belakang, tujuan, masalah ya. Kemudian kelengkapan data yang ada di bab 3 dan bab 2. Kemudian kesesuaian pendekatan dan ketajaman analisis. Kesesuaian pendekatan itu ada di latar belakang, ketajaman analisis itu ada di bab 4. Kemudian kesesuaian konsep dengan tujuan perancangan itu ada di bab 1. Bagian latar belakang, kemudian sistematika dan tata cara penulisan. Itu overall dari laporan kalian. Kemudian nanti teknik presentasi, komunikasi, dan argumentasi itu ketika kalian dinilai ketika kalian presentasi. Gitu. Kemudian untuk peserta ujian, kalian menggunakan kemeja berwarna putih atau blus warna putih dengan bawahannya tuh hitam. Bisa celana, bisa rok untuk perempuan ya, yang rapi dan sopan. Jangan pakai yang transparan. Oke, kemudian apabila nanti kalian itu terlambat 10 menit tanpa konfirmasi, maka ujiannya dianggap batal. Jadi ketika kalian nanti ada kendala di jalan, tolong segera konfirmasi ke Budila atau ke Mbak Saida ya. Kemudian untuk batas revisi ya setelah ujian nanti kalian akan dapat masukan dan masukan atau revisi itu akan kalian kerjakan dan dikumpulkan maksimal tanggal 29 atau hari Selasa tanggal 29 April dengan kalian silakan menturnitin kembali dengan batas 25%. Untuk yang kemarin turnitinnya masih kurang nggak apa-apa, silakan tetap ujian dan nanti silakan konfirmasi kalau turnitinnya itu belum memenuhi syarat, nggak apa-apa. Nanti bisa disusulkan ketika revisi gitu. Kemudian setelah dapat persetujuan hasil revisi, bisa diharapkan kalian mengupload kembali ke link yang ada di bawah ini ya. Jadi yang diupload itu 2, laporan dan turnitin. Turnitin yang kedua pakai draft coach aja cukup. Gitu. Jadi sebelum hari Selasa, harapannya kalian sudah memiliki persetujuan dari pembimbing ya bahwa revisinya itu sudah sesuai. Gitu. Jadi jangan kalian kumpulkan sebelum kalian dapat persetujuan ya. Nanti soalnya Budila harus konfirmasi lagi ke pembimbing bahwa kalian sudah selesai revisi dan sudah sesuai gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, gimana Awi? Buat yang apa namanya dress code-nya itu loh, Bu, yang pakai baju putih bawahan hitam itu Nah, kalau cewek spesifiknya gimana, Bu? kemeja boleh, blus boleh yang atasannya. Kemudian bawahannya bisa rok atau celana. Baik, Bu, terima kasih. Mm-mm. Jilbabnya bebas, boleh boleh warna yang senada atau mungkin warna lain, senyamannya kalian. Kalau yang cewek ya, Bu, izin itu. bertanya lagi, Bu. Mm-mm. Ada itu nggak, Bu? Kayak maksimal slide PPT gitu nggak, Bu? Buat ujian besok. Atau cuman mengandalkan ya waktu aja itu 20 menit maksimal gitu.
Ya, sorry, kelempar. Oke, terus masalah PPT ya. Jadi PPT itu kalian bisa di latar belakang, jadi halaman judul, latar belakang, masalahnya apa, terus masalahnya apa, kemudian tujuannya apa, konsepnya seperti apa, kemudian beberapa referensi bisa ditunjukkan, kemudian kalau misalnya kalian pakai redesign, kalian tampilkan juga evaluasi purnahuninya. Kalau misalkan enggak, berarti bisa langsung ke uh, alternatif atau alternatif site atau ke hmm, apa namanya standar ke kebutuhan lahannya seperti apa gitu. Kemudian baru nanti lahan terpilih, kemudian konsepnya mau seperti apa atau hasil-hasil analisisnya seperti apa gitu. Bisa kalian pakai PPT atau mungkin pakai board presentasi juga boleh. Yang penting memudahkan kalian untuk presentasi gitu. Dan 20 menit aja. Jadi langsung to the point. Jadi singkat, padat, fokus pada konsep yang direncanakan. Misalnya kalian mau bikin rumah sakit, ya rumah sakit itu urgensi atau latar belakangnya apa, tujuannya apa, konsep pendekatannya itu apa, kemudian karakter site yang kalian pilih itu seperti apa, kemudian nanti konsepnya atau hasil analisisnya itu dari site, kemudian ruang dan sebagainya itu kayak gimana. Gitu. Kemudian presentasikan juga dari konsep pendekatan itu mau seperti apa gambaran desainnya. Jadi usahakan kalian presentasi itu yang mendengarkan atau pengujinya itu bisa dapat gambaran gitu. Oh, kamu mau bikin apa sih? Terus masalah masalah yang diangkat sebenarnya apa? Kemudian gambaran untuk menyelesaikan itu seperti apa? Pakai pendekatan apa? Kemudian nanti implementasinya di dalam satu bangunan itu seperti apa gitu. Oke, gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Mau tanya Bu, Ya. untuk pakaian lagi, buat yang laki-laki itu apa harus Mm-mm. berkerah yang berdasi itu atau kerah sangai boleh? Terus Shanghai juga boleh. Pokoknya putih. Oh ya, terima kasih. Mm-mm. Oke. Putih hitam ya. Mau pakai keras Shanghai atau kerah yang universal itu bebas, nggak apa-apa. Senyaman kalian aja. Tapi nanti kalau ujian TA kalian pakai jas ya. Jadi siapin dari sekarang. Kalau misalkan kalian belum punya bisa pinjem nanti untuk ujian TA. Kalau yang SKPA putih aja. Bu. Oke, ada lagi? Terkait persyaratan ya. Persyaratan kemarin kan map biru. Map biru itu mungkin mulai minggu depan bisa dikumpulkan ke Mbak Saida. Kemudian kalau misalnya kalian ada kesulitan yang kemarin tuh yang banyak Budila temui itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris misalkan belum nggak apa-apa kalian ujian dulu tapi diusahakan segera ujian ya. Jadi sebelum kalian di pertengahan tugas akhir itu kalian udah selesai gitu bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris yang online aja, yang English course aja. Kalau saran Budila. Kalau tuh dirasa susah ya. Terus sama ijazah, ada beberapa yang ijazahnya hilang. Kalau misalnya hilang, tapi kalian punya scan-nya, itu kalian print aja scan-nya nggak apa-apa. Kalau misalkan hilang, coba kalian hubungi sekolahnya dulu. Nanti menyusul nggak apa-apa. Tapi itu soalnya juga penting, kan jasa kan kalian penting nggak bisa hilang gitu. Itu. Yang lainnya, beberapa hal kalian bisa minta ke Mbak Saida ya, kayak bukti pengumpulan SP atau KP gitu. Sama beberapa mungkin ada nilai yang MBKM belum ditunggu dulu ya, sebentar ya, sambil nanti Budila cross check ya. Iya, tadi siapa itu yang mau tanya? Saya Bu, Mm-mm. di form kemarin pengumpulan itu kan disuruh ngumpulin yang checklist kelayakan tanda tangan dospem itu Bu. Nah, sedangkan Mm-mm. aku udah ngumpulin di Mbak Saida. Itu gimana Mm-mm. Bu? Jadi aku nggak belum ngumpulin sih Bu. Kalau Senin disusulin boleh nggak Bu? Belum di scan. Boleh,
Boleh. Makasih Bu Dila. Oke. Awi itu kan kalian kan ngumpulinnya linknya kan drive ya. Linknya kan folder ya. Jadi disusulin di dalam foldernya aja. Yang kalian kirimkan itu link foldernya aja. Soalnya nanti siang mau Budila tutup. Habis ini Budila tutup. Kalau apa namanya langsung dimasukin ke G Drive-nya gitu kan Bu? Jadi kan kamu ngirim kan yang diminta itu kan linknya kan. Yang Iya, di link G Drive. Nah, di linknya itu kalian kumpulin aja di Google Formnya Budila itu. Nanti isinya kan berarti tinggal lengkapin yang form checklist kan. Nanti tinggal di copy aja di dalam foldernya itu. Paham nggak? Paham, paham Bu, paham. Nah, gitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Jelas nggak? Cukup jelas Bu. Oke. Yang lain? Untuk ujian yang hari Rabu dan seterusnya ditunggu dulu ya. Ini Budila sedang minta persetujuan dari Kaprodi, kecuali dari bimbingan Pak Fauzi ya. Bimbingan Pak Fauzi itu online karena Pak Fauzi itu tugas 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 luar sampai 1 bulan. Ya Zahra gimana? Mau bertanya Bu, kalau misalkan di hari H ujian ini tiba-tiba mungkin sakit dan lumayan parah yang mungkin tidak bisa melaksanakan ujian itu prosedurnya gimana ya Bu? Misalkan mungkin mau di reschedule atau bagaimana gitu Bu? Terima kasih. Bisa bisa di reschedule kalau misalkan alasannya sakit, tapi harus pakai surat dokter. Baik Bu, terima kasih. Oke. Dan reschedule itu juga berdasarkan persetujuan dosen pembimbing ya. Kalau dosen pembimbingnya enggak nih, nggak mau gitu ya udah. Jadi kalau Budila mau mereschedule, tapi itu balik lagi dari dosen pembimbing. Rekomendasinya gimana? Gitu teman-teman. Ada lagi? Sudah cukup jelaskan? Oh sama ini ya, PPT itu kalau bisa kalian itu kalau bikin PPT nanti fontnya yang kelihatan ya. Jangan pakai font yang susah untuk dibaca. Kayak huruf-huruf kayak Latin gitu kan kadang-kadang susah dibaca ya. Jadi yang fontnya jelas. Terus fontnya ukurannya juga cukup untuk bisa dibaca dari jarak beberapa meter gitu. Kan nanti biasanya jaraknya itu antara layar sama pembimbing itu sekitar 2 meteran. Gitu. Terus kalau bisa juga lebih banyak gambar atau skema gitu, kalian lebih banyak menjelaskan. Itu terus ini teman-teman satu lagi, kalau misalnya tidak memberatkan, tolong nanti kalian membawa ini ya, snack sama minum. Nggak usah yang mahal-mahal kayak 10.000 atau 15.000 aja untuk penguji dan pembimbing, jadi cuma 2. Kalau nggak memberatkan, tapi kalau misalkan menurut kalian itu berat, nggak usah bawa, nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi nilai sama sekali. Itu hanya untuk kalau misalkan kayak Bapak Ibu tuh kadang belum makan gitu kan, kita dari pagi sampai siang ya, yang nanti Rabu sampai seterusnya itu mungkin akan sampai sore gitu. Karena kita kan banyak ya, kita ada di 140. Jadi mungkin ujiannya akan nonstop. Setiap mahasiswa itu 1 jam. 1 jam untuk ujian gitu. Kalau misalnya itu tidak memberatkan. Kalau misalkan memberatkan, nggak usah bawa, nggak apa-apa. Terus untuk pengumpulan bukti konsul dan kelayakan itu menyusul boleh? Iya, boleh. Nanti yang taruh aja semuanya di map biru ya, buku konsultasi sama checklist itu taruh di map biru. Menyusul nggak apa-apa. Tapi yang sebagian udah dikumpulin ya, jadi nanti kalau mau di cross check udah bisa. Jadi cuma tinggal itu gitu ya. Jadi nyicil dulu dikumpulin, nanti yang kurang apa tinggal disusulin gitu. Nah terus kalau yang ini si Arya, jadwal Senin itu print outnya dibawa, ya dibawa langsung aja ketika ujian karena belum ada waktu untuk ngumpulin kan. Nah jadi silakan dibawa aja nanti
laporan kalian yang ujian hari Senin itu udah kami kirimkan pakai soft file. Terus print outnya nggak usah dijilid, nggak apa-apa. Jadi putih itu aja terus diklip, boleh. Bisa diklip atau bisa dijilid yang pakai jilitan hitam biasa itu boleh. Jadi nggak usah dijilid yang rapi-rapi banget, nggak. Itu nanti soalnya dicoret-coret juga untuk masukan. Ada lagi? Cukup di print aja, print biasa. Adakah? Ada lagi? Nanti tolong dicatat ya. Siapa ini? Oke, Okta. Untuk lembar pengesahan itu juga ikut di print juga atau pas nanti setelah revisi SKPA, Bu? Setelah revisi aja, itu lembar persetujuannya itu. Kalau yang ujian nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur di print ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak pun nggak apa-apa. Yang penting ada halaman cover itu loh depan. Oh, nggih, nggih. Halaman cover depan, daftar isi ya, daftar isi. Terus daftar gambar, daftar tabel, terus bab 1, 2, 3 sampai daftar pustaka. Ada lagi teman-teman? Nggak ada, oke. Jangan ini ya, jangan merasa stres ketika ujian ini untuk mereview hasil kerja keras kalian selama 2,5 bulan ini. Kemudian apa yang nanti diutarakan Bapak Ibu dosen itu anggap saja sebagai masukan gitu. Jadi nggak usah stres ya. Jadi anggap aja itu hasil review. Mungkin kalau misalnya ada beberapa yang belum lengkap gitu, nanti bisa disusulkan di PPT-nya. Gitu. Ada lagi teman-teman? Ini ada pertanyaan atau gimana? Berarti lampiran Turnitin-nya nggak perlu disertakan di print out, nggak usah. Tapi nanti kalian akan dikonfirmasi apa namanya kemarin Turnitin-nya berapa. Kalau misalnya mau dilampirin skornya aja di bagian belakang lampiran itu. Kalau misalkan nggak juga nggak apa-apa. Nanti tinggal konfirmasi aja. Turnitin-nya sekian Bu. Misalnya masih lebih nggak apa-apa. Nanti direvisi setelah kalian ujian. Maaf ya, Bu Dila agak batuk. Kalau untuk Pak Fauzi ya tetap di print tapi satu aja ya bimbingan Pak Fauzi ya. Nanti print outnya itu akan Bu Dila berikan ke penguji. Satu aja bimbingan Pak Fauzi. Untuk bimbingan khusus bimbingan Pak Fauzi nanti ngumpulinnya jadi satu ya. Supaya gampang Bu Dila nyarinya. Soalnya untuk harinya belum ditentukan karena masih nunggu jadwal available-nya Pak Fauzi. Bisa online-nya kapan? Oke. Udah terima ya jadwal per hari Selasa sampai hari Selasa sama file ini yang Budi tayangkan. Nanti kalau misalkan ada tambahan tolong dicatat dan di-share ke teman-teman yang lainnya yang tadi yang belum ada. Ada lagi feedback teman-teman sebelum Budi akhiri? Untuk sepatunya gimana, Bu? Sepatunya bebas atau harus hitam-hitam? Sepatunya bebas, senyamannya kalian aja pakai apa, tapi jangan pakai sendal ya. Ada lagi? Udah ya. Oke, kalau nggak ada, Budila akhiri. Nanti insya Allah kalau sudah dapat persetujuan, jadwal di-share hari Senin. Oke, terima kasih teman-teman. Budila akhiri. Selamat ujian untuk kalian yang besok Senin ujian. Jangan terlambat.
Terus untuk yang belum dapat, terima kasih. Terima kasih. Siapa nih? Tata. Oke, sampai ketemu besok ya berarti teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.